Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Adik-adik kelas 2, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ya, matan al-ghayah wa taqrib. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mandi ya, jenis-jenis mandi yang sunnah. Kemudian kita juga mempelajari tentang tayamum, tentang rukun tayamum, kemudian syarat-syarat tayamum, kemudian yang membatalkan tayamum ya, termasuk juga niat tayamum itu bagaimana, tata caranya gitu ya. Itu kita sudah menjelaskan ya, sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk pada lanjutan dari materi tersebut ya. Hari ini kita akan masuk pada tema tentang najis ya, najis dan bagaimana cara mensucikannya ya. Atau najis-najis itu apakah dalam jenis-jenisnya nanti seluruhnya najis ataukah ada ke pengecualian gitu ya. Oke. Tidak usah saya panjang lebar ya. Kita lanjutkan ke faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun ya, sebagaimana yang saya tampilkan di layar ya. Silakan adik-adik ambil kitab kalian semuanya ya. Yang sudah mengeprint ya, silakan ambil kitabnya, nanti dimaknai sebagaimana biasanya. Kalau yang belum ngeprint ya, maka harus mencatatnya atau membuat ringkasannya gitu ya. Oke, saya baca untuk fasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini adalah satu fasal. Wa kullu ma'in, bahwasannya setiap sesuatu yang cair atau segala sesuatu yang cair, kharaja yang keluar apa, kullu ma'i, kharaja yang keluar apa, kullu ma'i minas sabilaini, dari dua jalan ya. Dua jalan itu maksudnya kubul dan dubur ya, jalur depan sama jalur belakang gitu ya, jalur kencing sama jalur BAB ya. Nah, segala hal yang cair yang keluar dari itu, najisun, itu najis, illal maninya, kecuali mani. Wa ghuslu jami'il abwali, wa ghuslu jami'il abwali, dan bahwasanya membasuh seluruh kencing atau mencuci seluruh kencing, wal arwasi, dan kotoran-kotoran, wajibun itu wajib, wajibun itu wajib, illa baulas sobiyi, illa baulas sobiyi, kecuali kencing bayi atau anak kecil ya. Alladzi lam yakul, yang belum makan, siapa as-sobi ya, atau siapa alladzi ya, yang belum makan, siapa as-sobi, at-ta'ama, terhadap makanan, yang belum makan makanan. Fa innahu, maka sesungguhnya
kencing bayi itu, ya, kencing bayi itu, ya tohuru itu bisa suci apa baul, ya tohuru itu bisa suci apa baul, birashil ma'i dengan menyiramkan air, birashil ma'i dengan menyiramkan air, alaihi atas baul, ya. Alaihi atas baul atau atas kencing. Wala yu'fa dan tidak diampuni an syai'in apa dari sesuatu minan najasati dari najis-najis illal yasiro kecuali sedikit minat dami dari darah wal qayhi dan nanah wama dan bahwasannya hewan la nafsa yang tidak memiliki darah lahu itu tetap untuk nafas, lahu itu tetap untuk nafas, sa'ilatun darah mengalir, idza waqa'a ketika jatuh apa ma, ya, ketika jatuh apa ma fil ina'i di dalam wadah, wa mata dan mati apa ma fihi di dalam ina, fa innahu maka sesungguhnya ma la yunajjisuhu itu tidak menajiskan apa ma hu terhadap ina. La yunajjisuhu itu tidak menajiskan apa ma hu terhadap ina atau wadah. Wal hayawanu dan bahwasanya hewan kulluhu yaitu seluruh hewan tohirun itu suci illal kalba kecuali anjing wal khinzira dan babi wama dan sesuatu tawallada yang lahir apa ma minhuma dari anjing dan babi au min ahadihima atau dari salah satu anjing dan babi. Wal maitatu dan bahwasannya bangkai kulluha yaitu seluruh bangkai najisatun itu najis illas samaka kecuali ikan wal jaroda dan belalang wal adamiyya dan manusia wa yuhsanu dan dibasuh atau dicuci al-ina'u apa wadah min wulughil kalbi dari jilatan anjing wal khinziri dan babi sab'a marratin dengan 7 kali ihdahunna yang salah satunya salah satu dari 7 tadi maksudnya
Biturabi itu dengan debu. Itu dengan debu. Wayuk salu dan dibasuh atau dicuci min sairin najasati dari apa dari ya seluruh atau sisa najis-najis yang lain ya, maksudnya selain tadi ya anjing dan babi tadi, sisa-sisa najis yang lain, marrotan dengan sekali, takti yang datang apa marroh ya, takti yang datang apa marroh alaihi atas sairin najasatu. Wassalah satu dan bahwasannya 3 kali afdolu itu lebih utama. Afdolu itu lebih utama. Wa idza takhallalat ya, wa idza takhallalat dan ketika menjadi cuka al khamratu apa arak binafsiha, al khamratu apa arak ARAK ya, binafsiha dengan sendirinya khamroh, tahurat maka suci apa khamroh. Wa in khullilat dan jika dijadikan cuka apa khamroh ya, dan jika dijadikan cuka apa khamroh bitorfi syai'in dengan memasukkan sesuatu fiha di dalam khamroh lan tatuhur maka tidak suci apa khamroh ya, maka tidak suci apa khamroh. Oke, ini dulu ya saya jelaskan ya. Jadi hari ini kita membahas beberapa jenis najis ya, dan bagaimana cara menyucikannya gitu. Juga apakah jenis-jenisnya tadi itu seluruhnya adalah najis atau tidak gitu ya. Oke. Pertama adalah tadi tentang apa tadi? Segala yang keluar dari 2 jalur ya. Segala yang cair gitu ya tadi ya. Segala yang cair yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur, jalur depan dan jalur belakang, itu hukumnya najis ya, hukumnya najis yang cair ya. Berarti kalau nggak cair gimana ya, kalau nggak cair dia kalau sesuatu yang tidak cair maka dia membatalkan wudhu ya, jelas ya. Tetapi najisnya nanti lihat-lihat dulu. Kalau dia misalnya benar-benar kering gitu ya, dan sesuatu yang tidak najis ya, maka enggak najis. Hanya saja dia melewati jalur jalur kubul dan dubur, jalur kencing dan jalur BAB, maka biasanya otomatis ya najis ya. Kenapa? Karena terkena bekasnya gitu. Kecuali mani ya, mani itu tidak najis gitu. Nah, mani tidak najis. Hanya saja pertanyaannya, apakah ketika keluar mani itu tidak bercampur dengan kencing? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Nah, kalau bisa menjamin tidak bercampur dengan kencing, maka ya nggak apa-apa. Itu nggak najis. Tetapi kalau bercampur, ya otomatis menjadi najis. Gitu. Oke. Jadi segala yang cair, yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur, itu hukumnya najis kecuali mani. Kemudian, semua kencing ya dan kotoran wajib dicuci ya atau dibasuh, baik itu kencing manusia ataupun kencing hewan ya. Itu misalnya
terkena ke baju kita misalnya, mau dipakai sholat, itu kan najis, berarti nggak sah. Atau tempat sholat kita misalnya di lantai misalnya, mau kita pakai untuk sholat, maka itu juga nggak sah karena najis. Gitu. Harus dicuci, gitu, harus dicuci. Ya, cuci kalau di lantai berarti dipel. Ya. Kecuali kencing bayi yang belum makan makanan atau masih hanya minum ASI saja. Misalnya bayi yang di bawah 6 bulan biasanya kan hanya dikasih minum ASI. Nah, kalau bayi yang seperti ini maka cukup disiramkan air di atasnya ya, dikebyur gitu ya, dikebyur. Disiram air di atas kencingnya. Gitu. Itu sudah sah, sudah dianggap mencuci, sudah bersih. Kemudian seluruh najis itu tidak ditoleransi. Maksudnya tidak ditoleransi itu tidak apa? Tidak diampuni tadi ya. Gitu. Kecuali hewan ya, kecuali darah dan nanah yang sedikit ya. Kecuali darah dan nanah yang sedikit. Ya, maka itu ditoleransi. Misalnya nih, kita sholat, ternyata di kaki kita mengalir darah. Kalau darahnya banyak, ya, maka itu tidak ditoleransi. Artinya najis. Kalau najis ya harus dibersihkan. Gitu. Tapi kalau darahnya sedikit, ukuran sedikit itu bagaimana? Ukuran sedikit itu dia tidak mengalir, ya, tidak mengalir. Nah, kalau seperti itu dia tidak dianggap najis, ya, tidak dianggap najis. Kemudian selanjutnya, wadah yang kemasukan hewan, ya, tanpa darah mengalir dan mati di dalamnya, ya, maksudnya kayak apa? Kayak nyamuk misalnya, gitu. Kalau wadah-wadah misalnya ada air kemudian kemasukan nyamuk, ada air di gelas kemasukan apa namanya, semut, ya itu kan tidak berdarah darahnya. Kalaupun ada itu sedikit, ya sangat sedikit, tidak mengalir. Nah, jika seperti itu tidak najis. Ya, artinya kalian minum, kalian pakai itu nggak apa-apa. Gitu. Atau ada di baskom misalnya, mau dipakai untuk wudhu misalnya, ternyata kemasukan semut. Semut tidak berdarah, nggak apa-apa. Ya, itu tidak menajiskan, tidak menjadikannya najis. Gitu. Kemudian terkait hewan ya, seluruh hewan itu suci. Ya, seluruh hewan itu suci. Kalian megang kucing itu suci. Kalian megang macan kalau berani, ya itu juga suci. Kalian megang singa itu juga suci. Ya, artinya misalnya kalian mau sholat misalnya, sudah wudhu ketika tiba-tiba ada singa datang, kalian pegang, ya itu nggak masalah, nggak harus cuci lagi, ya nggak harus dicuci lagi. Kecuali anjing, babi, atau keturunan keduanya, atau keturunan salah satunya, ya maka itu najis. Ya. Kalian misalnya mau sholat, ya, megang, ada anjing pegang, ya itu najis. Ada babi lewat pegang, najis. Anak-anak anjing atau babi, meskipun bisa jadi mukanya tidak kayak anjing atau babi, tapi karena keturunannya maka najis. Atau keturunan salah satunya itu juga najis, ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi tentang bangkai, ya. Bangkai itu semuanya adalah suci, ya, kecuali 3. Suci dan bisa kalau dimakan nggak tentu ya. Suci, ya, semua suci. Kecuali, oh kok suci sih? Salah. Bangkai semuanya najis, ya, semuanya najis kecuali 3 bangkai, ya. Oke. Ya najis ya. Seluruh bangkai itu najis, ya, kecuali 3.
Pertama bangkai ikan, bangkai belalang, dan mayat ya. Itu dia suci ya, ini salah berarti ya, ini salah tulis, harusnya najis ya. Jadi kalau ada bangkai macan ya itu najis, ada bangkai kucing itu juga najis ya, dan lain-lain ya, itu najis semua kecuali 3 ya, bangkai ikan, bangkai belalang, mayat. Nah, demikian halnya ya, apakah semua bangkai hewan itu bisa dimakan? Tidak ya, wong hewannya saja ada yang nggak boleh dimakan kok, apalagi bangkai gitu ya. Kecuali bangkai ikan dan belalang itu halal. Itu kalian nemuin bangkai ikan hiu di laut, halal ya, meskipun gede gitu. Karena segala hal yang ada di laut ya, itu jenis-jenis ikan yang ada di laut itu halal semua ya, baik dia masih hidup kemudian dimatiin ataupun dia sudah menjadi bangkai, itu halal. Termasuk anjing laut ya, anjing laut meskipun namanya anjing ya, karena dia bagian dari jenis ikan maka hukumnya halal, boleh dimakan. Kalau jadi bangkai boleh dimakan. Oke, kemudian selanjutnya ya, wadah ya tadi ya, wadah. Kalau ada wadah misalnya, ada airnya, kemudian dijilat anjing, itu hukumnya bagaimana? Ya, dijilat anjing dan atau babi ya. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya najis ya. Nah, najis, nah jenisnya namanya jenis najis mughaladhah ya, sebagaimana yang kalian pelajari pada tahun kemarin ya di Safinatun Najah. Jenis najis mughaladhah. Gimana cara mencucinya? Dicuci sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali cucian ya. Salah satunya menggunakan debu gitu ya. Jadi 7 kali, salah satunya menggunakan debu ya. Nah, bagaimana dengan selain jilatan anjing dan babi ya, wadah misalnya dijilat sama apa, dijilat sama kucing misalnya, atau dimasukin kucing, apakah dia najis ya? Ya ya, karena kucing itu bagian dari hewan yang berdarah banyak gitu, maka dia najis ya. Hanya saja cara mencucinya sudah cukup sekali saja ya, cukup sekali saja. Caranya ya, airnya itu di apa, ditaruh atau disiramkan ya, disiramkan ya, disiramkan ke wadah tersebut. Tetapi kalau 3 kali itu lebih afdol, lebih utama ya. Tetapi kalau misalkan sekali merasa cukup ya, atau airnya memang terbatas ya, itu sudah nggak apa-apa, itu sudah cukup gitu gitu. Nah, kemudian arak ya, arak menjadi cuka. Apa hukum arak ya, menjadi cuka ya, arak menjadi cuka. Arak kalau didiamkan itu ya misalnya, itu kan bisa menjadi cuka. Hukumnya apa? Hukumnya suci ya, kalau dia menjadi cuka dengan sendirinya, maksudnya tidak karena hal lain, tidak karena faktor eksternal. Tetapi kalau dia didiamkan kemudian dengan memasukkan sesuatu di dalamnya ya, biar cepat misalnya, biar cepat menjadi cuka ya misalnya, maka itu sudah tidak suci lagi. Jadi dia menjadi suci kalau dengan sendirinya menjadi cuka, bukan karena hal lain. Tetapi kalau karena hal lain dengan memasukkan sesuatu misalnya, maka dia tidak suci ya. Oke, itu pembahasan terkait tentang najis ya, dan cara-cara menghilangkannya ya. Oke ya, silakan adik-adik tadi yang sudah punya kitab ya, memaknai, nanti itu bisa dipakai untuk absen, tinggal difoto saja. Nah, yang belum punya ya membuat ringkasan atau membuat mind mapping seperti ini gitu, itu sebagai absen kalian ya pada materi fikih pertemuan kali ini ya. Makanya kalian yang belum ngeprint ya, segera di print gitu, biar memudahkan, biar enak gitu. Oke ya,
Oke, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Kalian silakan nanti dikirimkan ya sebagai absen, ya, dikirimkan sebagai absen. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya sampai di sini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.